Assalamualaikum sahabat, selamat datang di AG Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Dah pada mandi belum? Biar nggak dimarahi gebetan melulu. Kali ini Kang AG akan mereview sebuah film yang berjudul Jaka Gledek. Cerita film ini menceritakan seorang pemuda bernama Jaka Gledek, yang kedua orang tuanya dibantai oleh kompeni Belanda saat ia masih kecil. Kemudian, dia belajar silat pada gurunya. Setelah itu, ia hendak turun gunung, dengan tekad untuk membalas dendam. Berhasilkah Jaka Gledek dan rakyat pribumi dalam memerangi para penjajah kompeni Belanda itu? Subscribe to this channel. Cerita film ini berlatar belakang pada era Perang Padri di Sumatera Barat, dalam melawan penjajahan kompeni Belanda. Di mana kala itu kompeni melancarkan siasat adu domba, untuk merekrut warga pribumi menjadi kaki tangan kompeni. Bagaimanakah cerita filmnya? Inilah alur cerita film Jaka Gledek. Di awal film, terlihat seorang pemimpin pejuang bernama Burhanuddin sedang menjelaskan tentang situasi yang tengah terjadi kepada para pejuang lainnya di sebuah langgar. Sayang, masih ada saja di antara kita yang mau diperalat menjadi kaki tangan penjajah laknat itu. Sementara itu, di luar langgar itu, seorang pengkhianat memberitahukan tempat Burhanuddin kepada letnan kompeni itu. Tak lama kemudian, letnan kompeni itu memerintahkan pasukannya untuk mengepung, lalu menembaki para pejuang dan warga desa itu tanpa ampun. Terlihat hari itu, Jaka Gledek meminta izin kepada gurunya untuk berjuang membebaskan negerinya dari penjajahan. Izinkan saya pergi untuk membalas kedua orang tua dan saudara-saudara saya. Aku tak akan menahanmu. Di tempat lain, ada seorang pemimpin pejuang bernama Sabarudin sedang memberi pengarahan kepada para pejuang lainnya di sebuah tempat. Di mana-mana Belanda mulai membangun benteng-bentengnya. Untuk apa? Tiada lain untuk menguasai negeri kita ini. Di mana-mana mereka menyebarkan fitnah dan kedengkian untuk mencerai beraikan orang-orang yang sepaham dan melebarkan pertikaian di antara orang-orang yang tidak sepaham. Namun tanpa disadari, ada seorang pengkhianat dengan diam-diam meninggalkan tempat itu, lalu melaporkan kepada komandan kompeni tentang apa yang dibicarakan oleh Sabarudin. Itu anda bagus. Apalagi yang kamu tahu dari gerakan mereka. Mereka sering berkumpul melakukan latihan di sebuah lembah kecil di luar kampung. Bagus. Kamu boleh istirahat. Dan ini ada sedikit buat kamu dari Banggala. Terima kasih, Tuan. Dan terlihat, Sabarudin sedang berlatih di suatu tempat, bersama para pejuang lainnya. Untuk mempersiapkan diri, Sabarudin yang dibantu oleh warga desa, sedang membuat mesiu dan senjata, guna melawan penjajah kompeni. Kemudian ia akan mencoba kekuatan daya ledak mesiu-mesiu tersebut, namun, tanpa ia sadari, bahwa pasukan kompeni telah mengepung bengkel pembuatan mesiu dan senjata itu. Perjuangan memerlukan dana dan ciptaan-ciptaan yang baru. Komandan kompeni itu lalu memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan menyerang semua pejuang dan warga desa yang ada di tempat itu. Banyak para pejuang dan warga desa itu jadi korban karena serangan brutal pasukan kompeni itu. Akhirnya Sabarudin pun tertangkap, lalu ia dibawa ke markas kompeni. Di markas kompeni, Sabarudin disiksa, agar mau memberitahukan di mana markas para pejuang Padri. Saya tidak tahu. Saya cuma guru ngaji. Kamu tidak mau bicara. Kamu akan dibunuh. Kalau Allah memang menghendaki, kematian ini akan saya terima dengan kebulatan hati saya. Dan pada siang itu, Cepat-cepat sedikit. ketika rombongan tentara kompeni itu melintasi sebuah perbukitan, barang bawaan mereka dirampok oleh dua perampok. Tentara-tentara kompeni itu tidak mampu melawan perampok itu. Namun, saat dua perampok itu membicarakan hasil rampokannya, tiba-tiba ada satu tentara kompeni yang menodongkan pistol. Beruntungnya, di saat itu pula muncul seorang pemuda yang langsung melumpuhkan tentara kompeni itu. Pemuda itu bernama Hashim, alias Jaka Gledek. Jaka Gledek lantas meminta semua hasil rampokan itu, untuk dikembalikan kepada rakyat yang telah ditindas oleh penjajah kompeni. Namun dua perampok itu tidak memberikannya, dan terjadilah pertarungan. Lalu datanglah seseorang yang membantu Jaka Gledek, dan akhirnya dua perampok itu dapat dikalahkan. Terima kasih atas bantuan, saudara. Sebaiknya, mari kita bereskan semuanya dulu. Sebelum Belanda-Belanda itu mendatangkan bala bantuan. Sementara di tempat lain, terlihat Sabarudin dan para pejuang lainnya yang ditangkap oleh kompeni Belanda, dipaksa kerja rodi membuat jalan, dan membangun benteng pertahanan. Mereka yang kelelahan langsung dicambuk dan dipukuli. Sementara itu, di markas para pejuang di sebuah perbukitan, terlihat para pejuang tengah berlatih silat.
Kemudian datang dua pejuang informan yang memberi informasi kepada pemimpin pejuang tentang pergerakan kompeni Belanda. Siapa wanita terpuji ini? Istri Sabarudin dari Kampung Pisang, Rabiah. Informasi tersebut diperoleh dari istri Sabarudin yang bernama Rabiah. Rabiah membantu perjuangan suaminya dengan caranya sendiri. Dengan bermodal kecantikannya, Rabiah bisa mengelabui para kompeni Belanda, dan bisa mengorek informasi tentang sepak terjang kompeni Belanda, lantas melaporkannya kepada para pejuang. Hutang ini sekarang harus saya selesaikan. Ada hutang? Ini demi Sabarudin. Papir. Kompeni akan melancarkan penggeseran pasukannya. Ada beberapa pucuk meriam. Dan juga serdadu-serdadu yang baru didatangkan dari Jawa. Esok harinya, Cari itu perempuan, biar digantung di tengah pasar. pimpinan kompeni Belanda itu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Rabiah, istrinya Sabarudin, setelah ia menghabisi salah satu petinggi kompeni tempo lalu. Rabiah kini menjadi target incaran kompeni Belanda. Rabiah pun melarikan diri, namun pasukan kompeni terus mengejar dan mengepungnya. Di saat yang tepat, datanglah Jaka Gledek dan satu temannya yang membantu dan menyelamatkan Rabiah dari pasukan kompeni. Kawan-kawan, jangan takut. Setiap orang yang melawan kompeni adalah kawan kami. Sementara itu, kompeni Belanda ingin mempercepat pembangunan benteng pertahanan, guna menahan serangan-serangan dari para pejuang. Apalagi para pejuang yang selalu menyergap dan menyerang pasukan kompeni Belanda ketika melakukan patroli wilayah. Sementara di markas para pejuang, sang pemimpin pejuang sedang merencanakan dan menyusun strategi untuk melakukan serangan ke markas kompeni Belanda. Saya kira Jaka Gledek ini bisa kita kirimkan untuk mengganggu kampung-kampung yang diduduki kompeni dan... Mana pajak lada yang kau jual itu? Tidak dijual. Siapa yang melaporkan? Pada suatu hari, ketika Jaka Gledek dan satu temannya lewat di suatu pasar, ia melihat seorang pedagang yang sedang diperas oleh si hitam. Si hitam dan anak buahnya merupakan antek-antek kompeni Belanda, yang diberi kuasa untuk menagih pajak dari warga pribumi. Jaka Gledek lalu menolong pedagang itu, dan menghajar anak buahnya si hitam. Manusia-manusia penjilat kompeni seperti kalian ini. Akhirnya si hitam dan anak buahnya kabur setelah mereka dikalahkan oleh Jaka Gledek. Sekarang kau bisa lapor pada tuanmu. Katakan, wajah Gledek akan membuat baik hidup kalian. Si hitam pun lantas mengadu kepada letnan kompeni mengenai sepak terjang Jaka Gledek. Kemudian letnan kompeni itu menugaskan si hitam untuk mencari Jaka Gledek. Onak, dan kamu hitam harus bisa cari itu orang. Baik, Tuan. Sultan Hitam yang menerima tugas untuk menangkap Jaka Gledek, dia lalu meminta bantuan seorang dukun agar membantunya. Mana aku cari Maglintir? Setelah menerima transfer ilmu kesaktian, dengan pedenya Sultan Hitam mencari-cari Jaka Gledek di kampung-kampung warga. Sudah kita mencari-carimu. Mau apa kita akan penjajah itu? Apa kau tidak dengar? Setiap orang yang dapat menyerahkanmu hidup atau mati akan mendapat hadiah. Sementara itu, di pinggiran sungai, pasukan kompeni menyiksa seorang perempuan agar mau memberitahukan keberadaan Rabiah yang kini menjadi buronan kompeni. Namun, tanpa mereka sadari, para pejuang dan Rabiah tengah mengintainya dari atas bukit. Kemudian, Rabiah dan para pejuang menyerang pasukan kompeni itu. Di waktu yang lain, Jaka Gledek menemui Rabiah dan meminta Rabiah agar bersabar menunggu perintah untuk membebaskan suaminya, Sabarudin, dari penjara kompeni. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi pembebasan bangsa Sabarudin tidaklah mudah. Benteng itu pertahanannya kuat sekali. Sementara di markas kompeni, Iya, Tuan. Istri Sabarudin itu sekarang bekerja sama dengan Jaka Gledek. para petinggi kompeni Belanda itu mengundang Sultan Hitam dan antek-antek kompeni lainnya, karena telah dibuat pusing oleh para pejuang, terutama Jaka Gledek dan Rabiah. Lalu para kompeni Belanda itu merencanakan penangkapan Jaka Gledek dan Rabiah. Kita perlu tenaga baik untuk besok. Namun di tengah malam itu juga, tanpa sepengetahuan kompeni, para pejuang telah menyiapkan pasukan di luar benteng markas kompeni untuk menyerbu markas kompeni tersebut. Jaka Gledek dan Rabiah ditugaskan untuk menyusup masuk ke dalam benteng duluan, untuk membebaskan Sabarudin, suami Rabiah, dan para tawanan lainnya. Bebaskan para tawanan dan kagetkan mereka semua. Sementara itu, pemimpin para pejuang di luar markas, menginstruksikan agar menyerang markas kompeni itu sebelum waktu subuh. Siapkan pasukan berkuda. Baik. Siapa ini, Dengan meledakkan benteng markas kompeni Belanda itu, para pejuang yang telah menunggu sejak malam hari di luar markas kompeni, langsung menyerbu markas kompeni tersebut. Serbuan besar-besaran menjelang subuh itu membuat kompeni tak menduganya, dan membuat pasukan kompeni itu kocar-kacir.
Sementara itu, Jaka Gledek berduel dengan Sultan Hitam. Sultan Hitam adalah pengkhianat yang menyebabkan orang tua Jaka Gledek dihabisi oleh company. Sultan Hitam yang memiliki ilmu hitam itu berhasil dihancurkan oleh Jaka Gledek dengan pukulan 1000 petir. Akhirnya, Jaka Gledek dan para pejuang lainnya bisa menumpas penjajah company dan menghancurkan markas mereka. Jaka Gledek lalu pamit kepada para pejuang lainnya, untuk kembali berkelana bersama sahabatnya yang membantunya. Film pun berakhir.